Halo, selamat pagi HOG Kids, apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita bersama-sama secara virtual menikmati video ibadah kita bersama Bu Ame pagi hari ini. Tetap bahagia, tetap sukacita. Selamat datang anak-anak kami, anak-anak Bu Ame semuanya di ibadah gereja anak GKB House of God. Hari ini tanggal 20 Desember 2020 menjelang Natal kita. Tema kita kali ini adalah Kerajaan Allah yang Maha Hadir. Kerajaan yang Maha Hadir. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, siapkan hatinya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami sebab hari ini kami masih bisa menikmati kebaikan dan anugerah-Mu yang tak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa yang memerintah di dalam hati kami, memerintah atas hidup setiap orang. Hari ini kami berterima kasih masih bisa menikmati hari yang baru, ibadah yang baru lagi bersama-sama dengan teman-teman kami di dalam roh kami, sekalipun kami tidak bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain. Kami percaya roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, mempersatukan hati kami. Kami memulai ibadah kami hari ini, kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami, perhatian kami hanya kepadamu, sebab kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Allah kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, katakan amin. Kata kunci kita, kerajaan Allah tidak terbatas. Ayo sama-sama dengan kuat katakan, angkat tangannya. Kata kunci kita adalah kerajaan Allah tidak terbatas. Oke, yuk sekarang kita mau puji Tuhan dulu. Semua bangkit berdiri, stand up please. Semuanya tetap sukacita, siapkan hatinya. Kita mau puji Tuhan. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandingi
Yesus kau Raja di hidupku, sebab Engkau telah menebusku. Kau Tuhan Juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Saat ku jumpa denganmu, hidupku menjadi baru. Kau selalu di hatiku, selamanya bertata di atasku. Saat kau sentuh hatiku dengan lembut kasih-Mu, kau beri warna di hidupku, selamanya bersuka di dalam-Mu. Yesus kau Raja di hidupku, sebab Engkau telah menebusku. Kau Tuhan Juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Saat kau sentuh hatiku dengan lembut kasih-Mu, kau beri warna di hidupku, selamanya bersuka di dalam-Mu. Yesus kau Raja di hidupku, sebab Engkau telah menebusku. Kau Tuhan Juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Yesus kau Raja di hidupku, sebab Engkau telah menebusku. Kau Tuhan Juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Raja di hidupku, 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 Raja di hidup, selamanya bersuka di dalam-Mu. Yesus kau Raja di hidupku, sebab Engkau telah menebusku. Kau Tuhan Juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Yesus kau Raja di hidupku, sebab Engkau telah menebusku. Kau Tuhan Juru selamatku, ku berikan seluruh hidupku. Ayo teman-teman, sekarang sebelum kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami siapkan hati kami hari ini untuk menyembah-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada bekerja dengan sangat tidak terbatas, menguasai hati, menguasai pikiran kami. Kami menyerahkan perhatian kami menyerahkan hati kami menyerahkan pikiran kami untuk firman Tuhan ditabur. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insani, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 17 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama ya, Anak Bu Ami ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, "Lihat, ia ada di sini," atau "ia ada di sana." Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, teman-teman, sekarang yuk kita mau saksikan dulu 2 menit cerita tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang bisu pada saat itu. Hari itu Yesus sedang bersama murid-muridnya. Kemudian orang ramai-ramai membawa seseorang yang sedang kerasukan setan. Tetapi dia dalam keadaan bisu oleh karena setan itu menguasai dia. Lalu Yesus berkata, Come out of him. setan itu pergi meninggalkan orang bisu itu, dan orang bisu itu bisa berkata-kata kembali. Lord. He casteth out devils through Beelzebub, the chief of the devils. Every kingdom divided against itself
is brought to desolation, and a house divided against a house falleth. If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? Because ye say that I cast out devils through Beelzebub. And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? Therefore shall they be your judges. But if I, with the finger of God, cast out devils, no doubt, the kingdom of God is come upon you. When a strong man, armed, keepeth his palace, his goods are in peace. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted, and divideth his spoils. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Teman-teman, kata Yesus di dalam kisah Lukas tentang 11 seorang ayat yang kerasukan 21. tadi. Teman-teman, sesungguhnya di dalam hati kita itu ada tempat khusus, di mana tempat itu harus diduduki oleh pemerintah. Ada yang memerintah di dalam hati kita. Teman-teman, sebelum kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka pada saat itu yang memerintah hidup kita adalah kerajaan iblis. Sama seperti orang yang bisu tadi. Di dalam hatinya ada sebuah tempat yang dikuasai oleh iblis, sehingga dia kerasukan. Itu berarti di dalam hatinya belum ada pemerintahan Kristus. Belum ada kerajaan Tuhan di dalam hatinya. Dia diperintah oleh iblis sehingga hidupnya dikendalikan oleh iblis, bukan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada juga orang yang ada Yesus di dalam hatinya, tetapi Tuhan Yesus tidak memerintah. Di dalam kursi kerajaannya, Tuhan Yesus tidak duduk. Memang ada di dalam hatinya. Kalau begitu, siapa yang memerintah dalam hatinya ya? Oh, bisa saja keinginannya, bisa saja masa depannya, bisa saja duitnya, bisa saja amarahnya, dan yang lain-lain. Loh, bisa begitu ya Bu Ame? Bisa dong. Amarah kita bisa duduk di kursi kerajaan di dalam hati kita. Duit kita juga bisa memerintah diri kita. Jadi teman-teman, kerajaan Allah itu ada di dalam hati setiap orang yang menerimanya sebagai Yesus dan Tuhan di dalam kehidupannya dan mengatakan kepada Allah, Tuhan, jadilah raja di dalam hidupku. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Memerintahlah Tuhan di dalam hatiku. Nah, teman-teman, ini bisa terjadi untuk setiap orang. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Yesus pada saat itu memerintah. Kerajaan Allah pada saat itu sudah datang. Sehingga kita berkata, Tuhan, Engkaulah Rajaku. Dimanapun orang itu berada, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan, maka kerajaan Allah ada di sana. Teman-teman, ini adalah hati kita. Perhatikanlah di dalam hati kita dan sadari, ingat-ingatlah, siapakah yang sedang memerintah di dalam hatiku pada saat ini? Jikalau Yesus belum memerintah di dalam hati kita, mari kita katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, memerintahlah di dalam hatiku. Aku tidak mau kerajaan yang lain memerintah di dalam hatiku. Aku mau hanya Yesus yang memerintah di dalam hatiku.
Dan kita juga harus memberitahukan kepada banyak orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jikalau bukan Yesus yang memerintah di dalam hati kita, maka iblis, keinginan, cita-cita kita, amarah kita, keegoisan kita, itulah yang akan memerintah kita. Dan kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita hanya mau kerajaan Allah yang memerintah di dalam hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya letakkan tangannya di dadanya. Kita mau menyerahkan kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Hati kita harus dikuasai oleh Tuhan. Tuhan, inilah hatiku. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di dalam hidupku. Biarlah Engkau yang memerintah di dalam hatiku. Aku tidak mau orang lain. Aku tidak mau kuasa yang lain. Aku tidak mau iblis memerintah. Aku tidak mau keinginanku saja yang memerintah. Aku tidak mau kekayaanku yang memerintah. Aku tidak mau kepintaranku yang memerintah di dalam hatiku. Aku hanya mau kerajaan-Mu yang memerintah. Kerajaan-Mu datang di dalam hatiku. Aku mau juga berdoa pada saat ini, Tuhan, berikanlah aku hati untuk aku bisa membawa teman-temanku dan orang-orang yang belum percaya kepadamu, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, supaya kerajaan-Mu datang dalam kehidupan mereka, dan Tuhan memerintah di dalam kehidupan mereka, bukan kuasa-kuasa yang lain. Aku mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sebab jika mereka belum mengenal Tuhan, maka kerajaan maut itu berkuasa atas hidup mereka, Tuhan. Kami tidak mau, Tuhan. Aku tidak mau. Berikanlah aku hati untuk berdoa bagi orang-orang di luar sana, teman-temanku, saudara-saudaraku yang belum mengenal Tuhan, supaya kerajaan Allah datang atas kehidupan mereka ketika mereka menerima Yesus dan Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai Raja. Tolong aku, Tuhan, bantu aku menjadi penyampai kabar baik, menjadi pelepas bagi orang-orang yang terikat. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Teman-teman, mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat tangan kita. Anak-anak HOG Kids yang dikasihi Tuhan, hari ini biarlah kerajaan Allah turun atas kita. Allah memerintah atas hidup kita. Dan kita juga akan pergi keluar sana menggapai orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya kerajaan Allah datang atas hidup mereka. Mari tentara HOG Kids semuanya angkat tangan kita. Diberkatilah setiap kita dengan berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan memerintah di dalam hati kita. Dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang setiap hari menjaga dan menuntun kita tetap berada di dalam kerajaan Allah. Dan Allah senantiasa memerintah dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya.